Baik, saya di sini akan membahas tentang program studi ilmu lingkungan. Prodi Ilmu Lingkungan berdiri tahun 2018 sesuai dengan keputusan Menteri Ristek Teknologi dan Pendidikan Perguruan Tinggi Republik Indonesia nomor 812/KPT/2018 tentang izin pembukaan program studi ilmu lingkungan program sarjana pada Universitas Negeri Semarang. Ilmu lingkungan merupakan salah satu bidang akademik yang mengintegritaskan ilmu fisika, biologi, kimia, ekologi, ilmu tanah, geologi, sains atmosfer, dan geografi untuk mempelajari lingkungan dan solusi dari masalah lingkungan. Ilmu lingkungan menyediakan pendekatan yang terintegrasi untuk mempelajari sistem lingkungan. Ilmu lingkungan memulai pembelajaran dan investigasi secara aktif di tahun 1960-an, didorong oleh kebutuhan pendekatan untuk menganalisa masalah lingkungan yang kompleks seperti perubahan cuaca, masalah lingkungan hidup, serta sumber daya bumi yang terus berkurang. Untuk mahasiswa yang menempuh program Sarjana Ilmu Lingkungan akan mendapatkan gelar SSI atau Sarjana Sains. Nah, kali ini kita akan membahas serba-serbi program studi ilmu lingkungan, mulai dari tujuan dan visi misi, prospek kerja, proses perkuliahan, dan keseruan yang didapat dari mempelajari ilmu lingkungan. Kita mulai dari yang pertama, ada tujuan dan visi misi. Program studi ilmu lingkungan memiliki visi menjadi program studi yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional dalam bidang ilmu lingkungan. Untuk misinya yang pertama ada menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu lingkungan berwawasan konservasi dan bereputasi internasional pada jenjang S1, mengembangkan ilmu lingkungan melalui kegiatan penelitian berwawasan konservasi dan bereputasi internasional serta mengabdikannya kepada masyarakat, menghasilkan karya inovatif dalam pendidikan IPA yang bermakna bagi masyarakat. Dan yang terakhir, mengembangkan kerjasama dengan institusi di bidang ilmu lingkungan. Selanjutnya untuk tujuan, ada menghasilkan mahasiswa yang berwawasan konservasi dan mampu bersaing secara nasional dan internasional, menghasilkan penelitian berkontribusi terhadap kemajuan ilmu lingkungan dan masyarakat secara luas, menghasilkan lulusan dengan karya inovatif dan berwawasan konservasi, dan memiliki sikap serta kemampuan profesional di bidang ilmu lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan yang terakhir menghasilkan dan mengembangkan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan di bidang ilmu lingkungan berskala nasional dan internasional. Selanjutnya ada prospek kerja. Ilmu lingkungan mencakup hal-hal yang sangat luas, tidak hanya berfokus pada lingkungan hidup. Berikut ada beberapa contoh pekerjaan yang dapat diperoleh oleh sarjana ilmu lingkungan. Yang pertama ada konsultan lingkungan. Yang kedua ada dinas lingkungan hidup. Yang ketiga ada manajer lingkungan. Yang keempat ada pengelolaan limbah. Yang kelima ada ahli ekologi. Yang keenam ada dosen. Selanjutnya ada pengelolaan energi, lembaga penelitian, perusahaan pertambangan dan perkebunan, dan konservasi alam. Jadi, mahasiswa lulusan jurusan ilmu lingkungan mencakup lingkup kerja yang begitu luas, mulai dari sektor pemerintahan, dinas lingkungan hidup, dan kementerian hidup. Mereka dapat memberikan analisis dan solusi serta mengatur kebijakan mengenai permasalahan lingkungan. Sedangkan di bidang konsultan lingkungan dapat melakukan penelitian untuk mengidentifikasi tingkat kontaminasi di lingkungan darat, udara, ataupun air. Sedangkan bagi manajer lingkungan memiliki kewenangan untuk meninjau seluruh operasi dan memeriksa lingkungan perusahaan, lembaga pemerintahan, dan organisasi nirlaba. Sedangkan untuk dosen atau juga tenaga pendidik, terbuka kesempatan untuk lulusan ilmu lingkungan sebagai pengajar, terutama dosen. Dan untuk manajer pengelolaan energi, profesi ini mengatur dan memonitor penggunaan energi dalam suatu perusahaan dan fasilitas. Sedangkan dalam bidang industri, departemen produksi atau pengelolaan limbah,
Mereka dapat mengelola limbah dan membersihkan lingkungan. Mereka juga mengatur dan mengelola fasilitas pembuangan limbah secara aman. Jadi mahasiswa dari jurusan Ilmu Lingkungan memiliki prospek kerja yang sangat luas dan dari berbagai bidang. Selanjutnya ada proses perkuliahan di Universitas Negeri Semarang yang berwawasan konservasi dan dalam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Mahasiswa juga melakukan perkuliahan di dalam kelas seperti jurusan lain, tapi mereka juga ada pembelajaran di luar kelas yang juga berbau dengan lingkungan di lingkungan yang asri di Universitas Negeri Semarang. Ada juga laboratorium dan perpustakaan yang digunakan dalam menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya ada keseruan dari belajar ilmu lingkungan. Nilai-nilai plus ilmu lingkungan UNES yang pertama adalah memiliki laboratorium yang lengkap, jadi akan menunjang dalam proses penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua, terdapat jurnal online yang memadai. Yang ketiga, terdapat coaching untuk publikasi nasional maupun internasional. Yang keempat, ada dosen menyediakan beberapa riset untuk menyelesaikan skripsi. Selanjutnya, atmosfer akademik yang sangat kondusif dalam proses pembelajaran dan yang terakhir tersedia banyak sekali beasiswa mulai dari bidik misi, LAZIS, PPA, BBP PPA, Yayasan Super Semar, Bank Indonesia, Unggulan Super Semar, dan Pertamina. Selanjutnya kita juga dapat melakukan kegiatan eksplorasi ataupun kegiatan menjaga lingkungan seperti menanam pohon, melakukan pemupukan, pembibitan, dan lain sebagainya. Kita juga dapat berinovasi dengan mengembangkan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan tapi bermanfaat lebih efisien dari alat-alat yang sebelumnya. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan terakhir dari saya yaitu, bumi semakin menua, tapi sikap manusia semakin kekanak-kanakan. Lalu, siapa yang akan menjaga bumi kita dari kerusakan? Terima kasih.